Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita anime yang sangat populer sekali yang berjudul Chainsaw Man. Anime ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Denji yang hidup sebagai devil hunter atau sang pemburu setan. Dia mendapatkan pemasukan dari Yakuza dan menjalani kehidupan yang buruk dengan Chainsaw Man Devil atau seekor anjing yang sudah dia beri nama Pochita. Nah, bagaimanakah cerita lengkapnya? Langsung saja yuk kita bahas. Di awal video kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Denji yang hidup di dalam sebuah rumah kumuh. Saat sudah waktunya tiba, dia akan bekerja sebagai pemburu monster. Dia bekerja bersama dengan anjing peliharaannya. Hari-hari yang Denji lalui terasa begitu sulit. Dia sudah menjual ginjalnya, mata kanannya, tetapi dia masih saja terlilit hutang yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan di dunia yang kejam ini dia hanya mempunyai satu keluarga, yaitu Pochita. Pochita adalah anjing siluman yang setia. Dia rela melakukan pekerjaan apa saja bersama Denji. Dan setelah berhasil mengalahkan siluman ini, Denji kemudian menjual hasil buruannya ini kepada seorang Yakuza. Tapi hasil buruan Denji ini tak sepenuhnya bisa dia nikmati. Dia harus membayar hutang orang tuanya kepada Yakuza ini. Dan dia juga harus terus berhemat sampai hutang orang tuanya lunas. Penderitaan Denji tidak sampai di situ saja. Ternyata para Yakuza ini juga memanfaatkan Denji. Mereka menjadikan Denji sebagai devil hunter karena Denji mau melakukan apa saja yang mereka perintahkan. Dia tak pernah menolak dengan perintah para Yakuza ini. Contohnya saat salah satu Yakuza memintanya untuk mengunyah sebatang rokok dengan bayaran 100 yen, Denji tak perlu berpikir panjang dan langsung saja menuruti perintah Yakuza ini. Tapi saat Yakuza ini pergi, Denji langsung saja membuang sebatang rokok yang ada di mulutnya. Nah, dengan uang 100 yen ini, dia dan Pochita bisa menggunakannya untuk 3 hari ke depan. Dan saat sudah sampai di rumah, Denji merasa ragu apakah dia bisa membayar hutangnya sebelum dia meninggal. Atau mungkin dia juga akan mati tanpa pernah merasakan rasanya punya pacar. Dan pastinya dia juga tidak mungkin mengajak wanita ke gubuknya ini. Denji juga merasa tidak punya uang, berarti dia tidak bisa pacaran. Dia juga mempunyai mimpi. Dia ingin menjalin suatu hubungan dengan seorang wanita sebelum dia meninggal. Dan di sini kita diperlihatkan dengan masa lalu saat pertama kali Denji dan Pochita bertemu. Saat itu hujan turun dengan sangat lebat. Denji sangat sedih dengan kepergian ayahnya yang secara sengaja bunuh diri karena dia tak sanggup memikul beban yang sangat berat. Ditambah lagi hutang yang begitu banyak yang harus dia bayar. Di sini Denji kecil tak bisa berbuat banyak. Dia juga sebenarnya ingin pasrah. Ditambah lagi siluman anjing gergaji tiba-tiba muncul di balik pepohonan. Tapi saat itu kondisinya benar-benar sekarat. Untuk menyerang Denji saja sudah tak mungkin baginya. Akhirnya Denji pun teringat akan sesuatu. Dia meminta siluman ini untuk menggigit tangannya. Dia pernah dengar jika devil meminum darahnya, maka luka siluman itu akan sembuh. Tapi darahnya juga tidak gratis. Denji ingin membuat kesepakatan dengan siluman ini. Denji akan membantu siluman ini. Dan siluman ini juga harus membantunya. Dan begitulah awal mula kedua makhluk yang diambang kematian ini bertemu. Kita kembali lagi ke masa depan. Di sini Denji terbangun dari tidurnya. Dia tak bisa tidur karena perutnya sangat lapar. Tapi tidak berapa lama Denji mengeluarkan darah dari mulutnya. Ternyata Denji mengidap penyakit yang sama seperti almarhum ibunya dulu. Tapi tidak ada waktu untuk beristirahat karena dia akan bersiap-siap untuk bekerja. Tapi kali ini para Yakuza membawa Denji ke sebuah bangunan kosong. Mereka ingin Denji membunuh siluman di sana. Tapi sayangnya itu hanya jebakan untuk Denji dan Pochita. Di sana Denji dan Pochita dibunuh. Dan ternyata juga ketua Yakuza ini adalah seorang siluman yang dengan sengaja telah menjelma menjadi manusia untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu, dia juga telah berhasil mengubah beberapa manusia menjadi zombie yang patuh dengan perintahnya. Dia langsung saja memerintah semua zombie ini untuk membunuh Denji. Dia yang masih bisa bangun mencoba untuk kabur sambil membawa Pochita. Tapi nasib buruk menimpa Denji. Denji
tak bisa kabur dari puluhan zombie ini. Dan alhasil dia dan Pochita diserang habis-habisan oleh puluhan zombie ini. Setelah mengalami nasib yang buruk, jasad Denji dan Pochita langsung dimasukkan ke dalam peti. Darah Denji yang mengalir tak sengaja masuk ke mulut Pochita. Mata Pochita mulai terbuka dan dia mengingat semua kenangan indahnya bersama Denji, di mana hari-hari mereka ini dipenuhi dengan kenangan indah mereka. Dulu Denji pernah mengatakan ini kepada Pochita, di mana nantinya dia mungkin saja mati saat bertarung mengalahkan monster. Tapi dia juga pasti akan menyesal meninggalkan Pochita sendirian. Pochita bisa saja mati kelaparan, atau mungkin ada Devil Hunter yang akan membunuhnya. Dia juga sempat mendengar kalau ada beberapa Devil Hunter yang bisa mengambil alih tubuh orang yang sudah mati. Dan kalau bisa melakukan itu, dia akan memberikan tubuhnya kepada Pochita. Dia ingin Pochita bisa hidup normal dan mati dengan normal. Tapi di sini semuanya terbalik. Pochita sangat mencintai tuannya. Dia rela memberikan jantungnya kepada Denji. Dan sebagai gantinya dia ingin Denji menunjukkan mimpinya kepada Pochita. Dan seketika Denji langsung saja tersadar dari kematiannya. Dan tentu saja itu membuat siluman Yakuza yang ada di sana sangat terkejut karena Denji hidup kembali. Dia kemudian memerintahkan para zombie ini untuk membunuh Denji lagi. Tapi kali ini Denji bukanlah makhluk lemah. Dia sangat kuat. Mungkin karena di tubuhnya ada jantung Pochita. Dia juga mempunyai tali di dadanya. Jika tali itu ditarik, Denji akan berubah menjadi siluman gergaji. Dengan kepala gergaji dan tangan gergaji, Denji langsung saja membantai semua siluman yang ada di sana, termasuk si ketua Yakuza. Amarah Denji benar-benar tak tertolong lagi. Dia akan membalas kematian Pochita dan bersenang-senang dengan semua siluman ini. Dan sampai sudah menjelang pagi, datanglah sebuah mobil hitam ke gedung kosong itu. Beberapa orang ini sangat kaget ternyata ada orang yang sudah mendahului mereka. Dan dari semua korban yang ada di sana, ternyata juga masih ada yang hidup. Tapi walaupun rupa Denji seperti siluman, wanita ini tetap bisa mencium bau manusianya Denji. Di saat perempuan ini bertanya apakah Denji yang melakukan ini, Denji tiba-tiba saja mau tumbang dan dia meminta wanita ini untuk memeluknya. Dan jeng-jeng, Denji pun langsung berubah menjadi manusia lagi. Di sini wanita ini memberikan dua pilihan kepada Denji. Yang pertama, dia bisa membunuh Denji seperti devil biasa. Dan yang kedua, dia bisa memelihara Denji seperti manusia. Dan jika Denji setuju untuk dipelihara, dia akan memastikan Denji pasti akan diberi makan. Mendengar hal itu, Denji pun setuju untuk dirawat oleh wanita ini. Di sini Denji sudah dibawa oleh wanita menggunakan sebuah mobil hitam bersama dengan dirinya. Denji juga sudah tidak bisa menahan rasa laparnya sampai perutnya berbunyi. Dan wanita ini juga mengatakan mulai saat ini Denji akan berada di bawah pengawasannya. Dan dia harap Denji menyetujui apa yang dia katakan. Denji sempat berpikir kalau gadis ini adalah gadis yang baik. Tapi ternyata dia salah. Gadis ini benar-benar sangat menakutkan. Bahkan wanita ini juga memperlakukannya seperti guguk. Dan di sini Denji langsung teringat dengan sahabatnya Pochita. Nah, beberapa saat kemudian, Denji dan beberapa orang lainnya mampir ke rest area untuk mengisi perut mereka. Denji juga bisa makan sebanyak yang dia mau. Semua makanan itu gratis. Tapi sebelum mereka keluar dari mobil, gadis ini memberikan Denji jasnya. Denji benar-benar telanjang dada dan tak menggunakan baju. Denji sangat terharu. Sepanjang hidupnya rata-rata orang selalu menghindarinya. Mereka selalu mengatakan kalau dirinya bau dan tidak pernah ada yang berbaik hati kepadanya dan Pochita. Tapi gadis ini sangat berbeda. Dia sangat baik kepada Denji. Dan sekarang Denji menjadi menyukainya. Seandainya Pochita masih hidup, pasti dia juga akan merasakan kebahagiaan yang sama seperti tuannya ini. Sekarang mereka sudah sampai ke tempat makan. Denji memesan makanan yang dia mau, tapi kondisi tubuhnya sangat lemah dan dia langsung tumbang. Untung saja ada wanita cantik ini. Wanita cantik ini penasaran kenapa Denji menjadi seperti ini. Denji pun menjawab kalau dia punya peliharaan seekor devil. Tapi devil itu memberikan jantungnya kepada Denji. Memang sulit dipercaya, tetapi Pochita mati demi dirinya. Wanita ini percaya dengan apa yang dikatakan oleh Denji. Dia juga bisa mencium bau manusia dan devil di tubuh Denji. Dan karena Denji sering sekali pingsan, akhirnya wanita ini menyuapi Denji makan.
Dan karena penasaran, Denji pun bertanya siapa nama gadis ini. Gadis ini menjawab kalau namanya Makima. Denji langsung saja bersemangat. Pria seperti apa yang Makima suka? Makima menjawab pria seperti Denji ini. Dan tentu saja itu membuat Denji sangat senang sekali. Hari-harinya penuh dengan kata-kata Makima kemarin. Sampai-sampai berjalan saja dia tak konsentrasi. Dan sekarang mereka sudah sampai ke markas cabang Tokyo untuk Devil Hunter. Dan ada sekitar 1000 Devil Hunter di seluruh penjuru Tokyo. Keamanan publik memiliki keuntungan paling banyak dan juga bisa dapat uang saat liburan. Tapi Denji tak memikirkan itu. Dia hanya masih terbayang dengan kata-kata Makima tadi. Dan mungkin jika bekerja bersama dengan Makima, mungkin mereka bisa menjadi lebih dekat lagi. Dan tanpa sadar sekarang Denji sudah berada di dalam ruangan Makima. Dia juga memberikan setelan baju kerja untuk Denji. Makima juga akan memperkenalkan Denji kepada rekan kerjanya. Nah, ini adalah rekan kerja Denji. Namanya Aki Hayakawa. Dia bekerja sudah 3 tahun lamanya di divisi ini. Dan Denji juga akan mengikuti Aki hari ini. Tentu saja itu membuat Denji sangat kaget. Apakah dia tak bisa bekerja dengan Makima saja? Makima hanya terdiam. Dia menjelaskan, jika Denji bisa bekerja lebih baik, mungkin nanti mereka bisa bekerja bersama. Jadi dia meminta Denji untuk melakukan yang terbaik. Nah, di sini Denji pun langsung setuju untuk bekerja bersama Aki. Tapi saat di jalan, Denji malah membuat Aki kesal. Karena Denji terus saja bertanya apakah Makima sudah punya pacar atau belum. Dia langsung saja menghajar Denji ke tempat sepi. Dia juga meminta Denji untuk keluar saja dari Devil Hunter. Kalau sempat Denji datang lagi, mungkin dia akan menghajar Denji. Jika Denji hanya ingin bekerja sebagai Devil Hunter karena dia menyukai Makima, sebaiknya dia mundur saja. Dulu dia mempunyai rekan, tetapi rekannya hanya bekerja demi uang. Rekannya pun meninggal karena dia dimakan oleh Devil. Dan sebaiknya Denji keluar saja. Dia akan memberikan alasan kepada Makima kalau Denji lari setelah melihat Devil. Nah, belum jauh Aki melangkah, Denji langsung saja bangun dan menendang biji-bijian si Aki. Tentu saja itu membuat Aki langsung tumbang. Denji sangat tidak terima dengan perlakuan Aki kepadanya. Dia baru pertama makan udon dan juga sosis. Dan untuk pertama kalinya juga ada orang yang memperlakukannya sebagai manusia. Ini benar-benar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dan jika bisa menikmati kehidupan yang seperti itu, dia juga tidak peduli jika dia harus mati di dalam prosesnya. Dan bukannya berdamai, kedua bocah ini malah adu jotos. Tapi Denji terus saja menargetkan biji Aki dan itu membuatnya langsung tumbang. Denji memapah Aki ke markas Devil. Denji mengatakan kalau Aki diserang oleh Nude Devil dan itu membuatnya babak belur. Melihat mereka yang saling memapah membuat Makima sangat senang. Akhirnya mereka bisa akrab juga. Dan Makima juga ingin kalau Denji bergabung ke tim Aki. Tapi tentu saja Aki tidak setuju. Di timnya banyak sekali bocah-bocah seperti Denji. Mereka hanya menjadi beban baginya. Tapi di sini Makima mengatakan kalau tim Aki adalah tim eksperimen. Dan Aki langsung saja bertanya siapa sebenarnya Denji ini. Makima pun menjelaskan kalau Denji adalah manusia. Tetapi dia bisa saja berubah menjadi devil. Dan itu sebabnya lah dia bisa mendapatkan perlakuan khusus. Tapi jika dia berusaha mengundurkan diri atau tidak patuh, maka dia akan dilenyapkan sebagai devil. Dan itu berarti mereka akan bekerja sampai mati. Dan untuk menjaga keamanan bersama, Denji akan tinggal bersama Aki. Itu bisa mempermudah Aki untuk mengawasi Denji. Dan jika Denji berusaha lari, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghabisi Denji. Di sini Denji pun penasaran. Apakah Makima orang yang baik? Aki pun menjawab, jika Makima bukan orang yang baik, mungkin dia sudah membunuh Denji. Mereka ini adalah seorang Devil Hunter. Dia juga telah menyelamatkan nyawa Aki. Setelah mendengar hal itu membuat Denji semakin jatuh cinta kepada Makima. Dan dia ingin sekali memeluk Makima lagi. Tentu saja itu membuat Aki sangat terkejut. Nah, di sini kehidupan dua manusia ini pun dimulai. Denji benar-benar tak bisa diajak bekerja sama. Dia sering sekali membuat Aki kesal dengan tingkah lakunya. Keesokan harinya Aki dan Denji mendapat tugas. Mereka akan pergi ke sebuah rumah yang ada silumannya. Di sana ada devil yang telah mengambil alih bangkai manusia dan mereka harus melenyapkannya. Dan di sini Aki meminta Denji untuk membunuh devil ini. Dan 1, 2, 3,
Dengan satu tebasan kapak, Denji berhasil membunuh devil ini. Aki sangat kaget kenapa Denji tak menggunakan kekuatannya saja untuk membunuh devil. Tentu saja Denji tak mau. Jika dia menggunakan kekuatannya, mungkin devil ini akan mati acak-acakan. Dan selain itu, dia juga ingin mengakhiri nyawa devil ini tanpa rasa sakit. Mendengar hal itu membuat Aki sangat kesal kepada Denji. Dulu seluruh keluarganya telah dibunuh oleh devil di depan matanya. Dan mereka yang bekerja di sana juga mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi istri dan anak mereka. Semua orang ini sangat serius kecuali Denji seorang. Dan lebih baik dia membunuh devil dengan cara yang bisa membuat mereka menderita. Dan setelah Aki pergi, ternyata maksud sesungguhnya Denji adalah dia hanya tak ingin membuat majalah porno yang ada di depan matanya menjadi kotor karena darah. Dan di sini Denji teringat dengan Pochita. Dia ingin sekali Denji memperlihatkan mimpinya kepada Pochita. Dan di sini dia sudah hidup dengan mimpinya sesuai perjanjian mereka. Hidupnya mungkin sudah 100% sempurna, tetapi dia merasa masih ada yang kurang. Apakah ada sesuatu yang dia lupakan yang bisa menjadikan hidupnya bernilai sempurna? Ya, mungkin dia harus mengincar teteknya si Makima. Waduh, Denji memang sudah gila. Dan di sini Denji dan Aki kembali ke markas untuk melapor. Tapi di sini Makima punya kejutan bagus untuk Denji. Dia akan memberikan partner untuk Denji. Mereka harus melakukan misi kecil yang berisikan 2 orang. Dan tidak berapa lama partner Denji datang. Dia adalah Power. Dia adalah makhluk yang sama seperti Denji. Nah, sebelumnya Makima pernah mengatakan kalau keamanan umum Divisi 4 pembasmian devil adalah sebuah kelompok eksperimen. Jadi para atasan akan segera melenyapkan tim Aki dan kawan-kawan jika mereka tak membuahkan hasil. Dan Makima juga tak perlu menjelaskan itu lagi jika itu terjadi kepada mereka. Di sini Denji dan Power mulai beraksi. Mereka akan bekerja bersama di sini. Tetapi Power sangat overprotektif. Dia juga bisa mencium bau dari kejauhan. Tapi Denji tak ambil pusing. Dia hanya memikirkan teteknya si Makima. Mereka terus mencari devil, tetapi mereka tak menemukan devil. Tetapi di sini Power tiba-tiba mencium aroma yang sangat menyengat. Dan ternyata itu adalah devil yang akan memangsa manusia. Power langsung saja menghabisi devil ini. Wah, ini benar-benar pertunjukan yang spektakuler. Setelah Power berhasil menggemparkan kota dengan aksinya membunuh devil, banyak sekali orang-orang berkerumunan di sana. Para polisi dan forensik juga ikut turun tangan, dan atasan mereka Makima juga ikut berada di sana. Makima mengatakan jika keamanan publik membunuh iblis pemburu swasta, maka mereka pasti akan disalahkan. Dan biasanya juga sang pemburu akan ditangkap. Dan Makima meminta Power untuk memikirkan sesuatu sebelum dia bertindak. Dan dia juga meminta Denji untuk bisa mengendalikan Power. Dan ternyata juga sebelum menjadi manusia, Power adalah iblis darah. Jadi dia bisa menggunakan darah di dalam pertempurannya. Tapi dia juga bisa cepat kehilangan kendali. Dan mungkin juga dia tidak cocok untuk menjadi seorang devil hunter. Tapi di sini Power malah memfitnah Denji. Dia mengatakan kalau Denji lah yang telah menyuruhnya untuk membunuh iblis itu. Tentu saja Denji tidak terima, karena dia sama sekali tidak pernah menyuruh Power untuk membunuh iblis itu. Tega sekali dia berbohong kepada Makima. Di sini Power tetap membela dirinya. Dia mengatakan kalau iblis tidak bisa berbohong dan manusialah yang bisa berbohong. Perdebatan mereka berdua ini benar-benar disaksikan Makima di depan matanya. Di sini Makima meminta mereka untuk diam. Dia tak peduli siapa yang menghalangi atau memerintah. Dia hanya ingin melihat kinerja mereka di dalam tim dan apakah mereka bisa menunjukkannya. Mereka pun menjawab kalau mereka bisa menunjukkannya. Malam harinya, Denji dan Power pergi ke sebuah tempat yang menjual berbagai minuman. Di sini Denji memilih minuman yang dia mau. Sedangkan Power hanya terpelongok melihat minuman itu. Tapi di sini dia melihat seekor kucing abu-abu sangat manja menghampirinya. Denji merasa bisa minum minuman seperti ini saja adalah bagian dari mimpinya. Tapi kalau mereka terus saja mengacaukan semuanya, mungkin dia tidak akan bisa minum seperti ini lagi. Tapi dia juga tetap akan bekerja bersama seorang wanita pembohong. Tapi di sini Power hanya bisa akur dengan kucing. Itu karena dia sangat membenci manusia. Bukannya dia punya dendam pribadi.
Tetapi ini seperti naluri seorang iblis. Tapi dia juga membenci iblis karena mereka pernah membawa hewan peliharaannya, yaitu kucing yang dia beri nama Nyako. Dan sebelum dia berhasil mendapatkan Nyako, dia malah tertangkap oleh Makima. Mungkin Nyako sudah dibunuh, tetapi dia juga tidak bisa menyerah begitu saja untuk mencari Nyako. Dan jika suatu hari nanti dia bisa mendapatkan Nyako kembali, dia rela untuk bekerja sama dengan manusia. Dan sementara Denji, dia rela melakukan apa saja asalkan dia bisa main tetek sepuasnya. Di sini Power pun mempunyai ide. Dia akan mengizinkan Denji memainkan teteknya, asalkan dia bisa mengembalikan Nyako kepadanya. Tentu saja di sini Denji menjadi mengamuk. Berani-beraninya seorang iblis menculik kucing, dan dia pun setuju untuk membantu Power karena dia seorang devil hunter. Wah, hahaha, itu hanya akal-akalan Denji saja. Dan keesokan harinya, Denji dan Power meminta izin untuk keluar bersama. Mereka berdua akan pergi ke sebuah tempat menggunakan sebuah mobil. Power benar-benar meminta bantuan Denji karena hanya Denji yang bisa mengalahkan iblis itu. Kalau dia yang mencoba mengalahkannya, mungkin iblis itu akan menggunakan Nyako untuk menghabisi Power. Dan jika itu terjadi, maka kesempatannya akan hilang. Bukannya mendengarkan, Denji malah terfokus kepada teteknya Power. Di sini Denji juga bercerita kalau dulunya dia mempunyai anjing peliharaan yang bernama Pochita, tetapi dia tidak bisa membelinya lagi. Kalau itu tak jadi masalah baginya karena Pochita sekarang sudah hidup di jantungnya. Tapi tentu saja Power tak bisa percaya begitu saja karena baginya Pochita memang sudah mati. Mengatakan Pochita hidup di dalam hatinya hanya cara untuk menghibur diri. Sementara di tempat lain, Makima menghadiri rapat yang di dalamnya terdapat orang-orang penting. Dan di sini mereka bertanya apakah Makima berhasil melatih para guguk yang dia temukan dan apakah guguknya berhasil tumbuh dengan baik. Dan di sini Makima mengatakan kalau ada satu guguk yang tampak menjanjikan, yaitu guguk yang baru saja dia pungut. Di sini orang-orang penting ini pun meminta Makima untuk merawat guguknya dengan baik dan juga jangan terlalu dekat dengan guguk itu. Setelah selesai rapat, Makima pun langsung saja bergegas pergi dari sana. Dan di sini Aki bertanya kepada Makima, apa yang membuat Makima menaruh harapan kepada Denji? Padahal dia hanya anak yang menjijikkan dan sama sekali tidak menarik. Di sini Makima pun menjawab, kalau semua iblis dilahirkan dengan nama. Jika nama mereka semakin ditakuti, maka kekuatan iblisnya juga semakin besar. Denji bisa berubah menjadi iblis gergaji, dan menurut Makima Denji cukup menarik. Tapi menurut Aki, Denji sama sekali tidak menarik. Dia juga sama sekali tidak berguna. Orang-orang yang menjadi devil hunter mempunyai tujuan, tapi Denji sama sekali tidak ada. Dia hanya ingin hidup dengan santai, dan selain itu dia juga mau berteman dengan iblis. Menurut Aki, Denji masih seperti anak kecil. Sementara di tempat lain, Power dan Denji sudah sampai ke tempat tujuan. Di dalam rumah kosong itu ada iblis dan juga Nyako yang telah dia culik. Power dan Denji pun segera bergegas pergi ke sana. Di sini Denji mengatakan karena akan kehilangan banyak darah, dia tak perlu berubah menjadi Kensao, yaitu dia bisa berubah menjadi gergaji mesin. Denji pun heran, apakah mereka tak apa sampai sedekat ini? Power tadi pernah bilang, jika iblis itu melihat dirinya, maka Nyako akan menjadi sandranya. Tapi Nyako mengatakan kalau dia sudah bilang, perkataan tadi hanya karangan baginya. Karena yang sebenarnya adalah dia hanya ingin membawa manusia ke hadapan iblis ini. Dia pun membawa Denji masuk ke rumah kosong itu dan mempersembahkan Denji sebagai tumbalnya. Ternyata Power dan iblis ini telah melakukan kesepakatan sebelumnya. Jika Power berhasil membawa manusia ke hadapannya sebagai makanan, maka dia akan melepaskan Nyako. Iblis ini langsung saja ingin mengunyah Denji, tapi darah Denji sangat tidak begitu enak. Iblis ini sangat kesal kepada Power karena telah membawakan manusia yang tidak enak di hadapannya. Iblis ini ingin mencari manusia lain saja. Dia ingin pergi ke kota untuk mencari manusia. Power hanya bisa menatap iblis ini dari bawah. Sementara Denji yang bersimbah darah hanya bisa memandang Power dari kejauhan. Dia tak menyangka dengan apa yang sudah dilakukan oleh Power kepadanya. Sementara sang iblis
Dia sudah memutuskan untuk memangsa anak-anak saja untuk menghilangkan bau tidak enak dari darah Denji. Tapi di sini Power ingin iblis ini mengembalikan Nyako kepadanya. Dia sudah membawa manusia dan sekarang dia ingin iblis ini menepati janjinya. Iblis ini pun menunjukkan Nyako kepada Power, tapi dia tak melepaskan Nyako. Dia malah menelan Nyako. Dia sangat kesal karena Power membawa manusia tidak enak ke hadapannya. Power langsung saja teringat dengan awal mula dia dan Nyako bertemu dulu. Dulu Nyako adalah kucing yang sangat kurus dan bau. Tapi Power ingin merawat Nyako sampai dia gemuk. Jika Nyako sudah gemuk, dia ingin menjadikan Nyako makanannya. Tapi malam mengenas pun datang. Seekor iblis yang terluka datang mengambil Nyako. Dia meminta Power untuk membawakan manusia ke hadapannya. Kalau tidak, Nyako akan dibunuh. Nah, sekarang kita kembali ke masa depan. Di sini Nyako mengatakan paham kenapa Denji tak bisa mengelus Pochita lagi. Dan sekarang dia tahu rasanya. Power tak melakukan apa-apa sampai iblis itu menelannya. Dia memang tak punya harapan untuk hidup lagi. Di sini iblis ini semakin marah karena dia tak merasakan darah segar. Dia sebaiknya pergi ke kota saja untuk mencari mangsa. Dan gadis perawan mungkin akan menjadi makanan pembuka yang enak. Tapi dia tidak tahu saja kalau Denji mengikutinya. Dia ingin iblis ini mengembalikan teteknya. Dan ternyata Denji juga sudah meminum darah iblis ini. Itu guna untuk memulihkan kekuatannya. Denji pun merubah dirinya menjadi mesin gergaji dan membantai iblis ini sampai terjatuh ke gedung. Dia benar-benar menghajar iblis ini pukulan demi pukulan. Denji juga meminta orang-orang yang dia lihat untuk segera pergi dari sana. Dia sama sekali tak ingin ada korban jiwa. Walaupun dia berubah menjadi iblis, tetapi dia masih mempunyai hati nurani sebagai manusia. Denji sangat murka karena iblis ini menelan tetek yang selama ini dia idam-idamkan. Dia menggunakan kekuatan spektakuler untuk menghabisi iblis ini dan iblis ini pun langsung tumbang. Nah teman-teman, itu tadi adalah episode 1, 2, dan 3 dari anime yang berjudul Chainsaw Man. Bagaimana nih menurut kalian episode 1, 2, dan 3 ini? Komen di bawah ya. Dan untuk episode 4-nya akan segera menyusul. Bye-bye.